Siap, guys. Salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Bapak Guru. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ada yang sakit atau tidak? Ya. Oke, semuanya sudah sarapan? Sudah. Oke, sekarang kita akan memulai pelajaran hari ini. Jadi kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengadakan pelajaran sejarah peminatan. Sebelum itu, Bapak absen dulu ya. Ya. Adianto. Benar? Hadir Pak. Hadir semua ya. Oke, terima kasih. Jadi materi kita di hari ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi sebelum kita masuk, silakan ke kelas untuk memimpin kita berdoa bersama. Silakan. Teman-teman serta Bapak Guru kita mereka kita berdoa lain. Oke, terima kasih Daniel. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan saya minta kalian untuk berdiri. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Kembali. Jadi tujuan pembelajaran kita di hari ini, yang pertama, mendiagnosis bentuk perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Kedua, menganalisis bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata dan diplomasi. Kemudian yang ketiga, melakukan diskusi mengenai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata dan diplomasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, sebelum kita masuk di inti materi, jadi minggu lalu kita telah membahas mengenai perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan. Jadi Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi bulan ini, bulan Agustus, ya, nuansa kemerdekaan masih terasa. Jadi sebelum masuk ke ini, Bapak ada pertanyaan. Yang pertama, usaha apa yang dapat kamu lakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan? Ayo, silakan. Ya, coba Mentari. Ya, silakan. Usaha yang dapat saya lakukan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu dengan rajin belajar agar dapat meraih cita-cita saya, Pak. Oke, bukan. Jadi kata Mentari, dia sebagai pelajar harus belajar lebih giat dalam rangka untuk meraih cita-citanya. Oke, ini ada hadiah buat Mentari. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih perlukah kalian sebagai pelajar mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Ayo, silakan. Coba sini. Jadi menurut saya belajar perlu lagi, Pak, karena sekarang Indonesia sudah merdeka dan kita sebagai pelajar perlu mengisi kemerdekaan itu dengan hal yang positif seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan, hadir tepat waktu di sekolah, saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, tangan dulu. Terima kasih Cindy.
pelajaran, jadi Bapak menjelaskan sekilas mengenai kedatangan sekutu. Jadi sekutu masuk ke Indonesia itu 29 September 1945. Ternyata sekutu masuk ke Indonesia itu membonceng Nika. Jadi adapun tugas sekutu itu ada 5. Jadi mereka datang ke Indonesia, tugasnya ada 5. Yang pertama, menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Kedua, membebaskan para tawanan perang. Ketiga, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan ke negaranya kembali. Keempat, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. Dan yang terakhir, menangkap dan mengadili para penjahat perang. Jadi pada awalnya kedatangan sekutu, nah itu diterima baik oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Namun situasinya berubah ketika Nika ini mempersenjatai kembali pasukan Kediri. Pasukan Kediri adalah pasukan yang selama ini ditahan oleh pihak Jepang. Jadi mereka sudah dipenjara beberapa waktu yang lalu. Kemudian ketika masuknya sekutu, mereka dibebaskan ulang. Ternyata Kediri ini setelah lepas dari penjara, mereka dipersenjatai. Jadi mereka ini melaksanakan atau melakukan provokasi dan teror yang membuat kerusuhan di mana-mana. Inilah latar belakang mengapa rakyat Indonesia di seluruh daerah itu melakukan yang namanya perlawanan. Nah, kemudian silakan kalian mengamati video pembelajaran yang saya akan putarkan di hari ini. Silakan kalian menyimak, mengamati. Jadi dari video pembelajaran mengenai pidato dari Bung Tomo terkait perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya melawan sekutu, adakah yang bisa menyimpulkan mengenai peristiwa tersebut? Dari video tadi saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Tomo adalah sebagai bentuk penyemangat rakyat Surabaya dalam rangka melakukan perlawanan terhadap sekutu. Oke, jadi sebagai penyemangat rakyat Surabaya dalam rangka melawan sekutu. Ini kalian. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dalam rangka membahas peristiwa Medan Area, peristiwa Ambarawa, peristiwa Surabaya, dan peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi yang di sebelah kiri saya kelompok 1, terus yang ini kelompok 2, terus yang ini kelompok 3, dan di sebelah kanan saya kelompok 4. Yakni silakan Anda melihat, mengamati, kemudian menganalisis dan menyimpulkan terkait peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan di beberapa daerah dengan kekuatan senjata melalui link yang saya sudah bagikan. Jadi silakan mengecek linknya itu di WA Group. Kemudian saya akan membagikan LKPD-nya. Bapak akan memberikan waktu. Oke, sekarang Bapak membagikan LKPD-nya. Oke, silakan kalian mengerjakan LKPD-nya. Saya beri waktu 10 menit.
Ada yang tidak punya pulsa data? Oke, silakan saya hotspot ya. Oke, selesai. Coba kelompok 1, silakan untuk menyimpulkan hasil dari diskusinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan satu. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2, dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Ambarawa berhasil direbut. Oke, terima kasih. Tangan dulu. Kemudian untuk kelompok 3 mengenai peristiwa Surabaya. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kita masuk di kelompok yang terakhir, kelompok 4. Dipersilakan untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi semuanya sudah memaparkan mengenai beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Medan area, kemudian peristiwa Ambarawa, peristiwa Surabaya, peristiwa Bandung Lautan Api. Dari apa yang dipaparkan oleh kalian tadi, adakah yang mau menyimpulkan mengenai peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata? Silakan. Kesimpulan dari materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Oke, tepuk tangan dulu. Ini ada buat Sofia. Kemudian ada lagi yang menyimpulkan? Oke, sini. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Ini ada dia. Ada yang mau bertanya? Ada tidak? Masih ada yang menyangkut di hati? Tidak ada? Tidak, Pak. Silakan buka aplikasi kelas poinnya. Oke, silakan kerja ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, pertempuran antara Inggris dengan rakyat Surabaya membuat kerugian besar pada pihak Inggris karena menewaskan salah satu jenderal Inggris, yaitu jawabannya adalah B, Brigjen Ames Maladi. Oke. Jadi setelah mengikuti pelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita harus senantiasa kita hargai, seperti kita harus senantiasa menjaga dan merawat benda-benda hasil peninggalan sejarah. Kedua, kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Jadi semoga apa yang saya sudah berikan di hari ini dapat menambah pengetahuan bagi kita sekalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian di hari ini. Minggu depan kita akan masuk materi mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi. Saya rasa cukup sekian di hari ini dan terima kasih. Ya, Brad. Salam kepada